Di spring 2020 ini gue banyak banget nonton anime romcom. Dan dipikir-pikir ya, genre romcom ini salah satu genre yang rutin gue ikutin dari dulu gue ngewibu sampai sekarang. Mungkin apa ya, kayak genre nomor 2 setelah genre shonen action kali ya. Hal ini pengen gue sharing aja karena romcom bisa dibilang salah satu zona aman dan nyaman gue buat genre perwibuan, entah itu anime atau manga. Di saat gue stres sama series action yang stake-nya tinggi dan gue gak mau romance yang dramanya terlalu berat, romcom itu solusinya. Layaknya gue sama shonen action yang selalu rajin gue ikutin, ya tetap juga sih gue main picky sama ini genre. Gue pilih-pilih mana yang gue rasa oh ini bakal bagus, oh ini bakal oke gitu loh. Tapi itu aja kali buat pembuka video kali ini. Video kali ini gue mau cerita kenapa romcom gitu loh. Kenapa gue suka romcom. Pertama gue rasa gue perlu menjelaskan dulu di definisi romcom itu apa biar kita sebuah satu halaman. Nah, definisi romcom buat gue itu adalah apa ya? Romcom itu udah pasti genre romance, tapi semua romance itu belum tentu romcom. Karena apa ya, istilah romance ini kalau ditarik pakai garis gue rasa itu umbrella term yang mencakup semua isi romance itu apa aja gitu, dan romcom adalah turunan ya. Makanya romcom ini bisa dibilang sebagai subgenrenya romance, dan romcom sendiri ya itu singkatan dari romantic comedy. Jadi banyak elemen komedi di dalam ceritanya. Kayak katakanlah romance yang dramatik itu tentu bukan romcom. Kayak contohnya Kaurohana. Gue rasa Kaurohana ini series romance yang rasa romance dramatis gitu, dari presentasi ceritanya yang terkesan ya dramatis dan terkesan ya serius banget most of the time. Terus buat Kaguya sama Love is War itu romance yang romcom banget itu, dengan settingnya yang over the top, terus juga karakternya pada nyeleneh, ditambah banyak elemen komedinya. Apakah genre-nya bisa tumpang tindih kayak romance yang serius itu dijadiin sama romcom gitu digabung? Ya bisa gitu, ada tumpang tindihnya. Kayak Fruits Basket ini gua rasa salah satu romance yang gua rasa campuran romcom, tapi pas konflik tertentu juga bisa jadi dramatis. Jadi ceritanya campuran Fruit Basket ini. Jadi ya Fruit Basket ini ya campuran romance dramatis sama romcom juga. Sehingga emang mengkategorikan suatu cerita romance itu masuk romcom atau kagak tergantung presentasi cerita di dalamnya. Dan kalau misalnya most of the time settingnya over the top, terus juga presentasi ceritanya banyak nyeleneh, banyak komedi, ya itu romcom gitu. Nah selanjutnya gue mau cerita gitu dari kapan gue suka anime dan manga romcom. Jujur gue nge-branding diri gue sih paling shonen action lah sekarang ini. Lu lihat konten gue most of the time banyaknya bahas shonen action juga, tapi ya ada selipan romcomnya juga kan. Karena pasalnya dari dulu awal gua ngewibu, gua bukan mulai dari genre shonen action, tapi yang kayak gini-gini gitu loh, slice of life dan juga romcom romance. Kayak gue mungkin inget ya salah satu judul itu namanya Hayate the Combat Butler, salah satu romcom pertama gue yang gue inget banget gue tonton dulu. Gue nonton di TV berbayar pas dulu belum apa ya masih platform streaming anime itu, dan gue suka gitu premis over the top, si MC gawe jadi butler melunasi hutangnya yang berlebihan banget, dan si butler itu bisa jadi segalanya buat si ceweknya itu. Dan ceweknya salah satu tsundere ya, gue rasa tsundere terbagus sih yang gue tahu tuh. Also Chunibyo Man itu romcom doko banget itu, si Rika ikonik banget dengan eye patch yang dia dipakai cuma buat ngayal doang, padahal matanya kagak sakit samsak. Tapi mungkin romcom yang gua rasa romcom paling booming di masanya dan bisa dibilang masih ikonik sampai sekarang karena sisa-sisa perangnya gitu debatnya, yaitu Nisekoi. Itu bagi gua seru banget gitu. Gua ikutin romcoman harem ini, kayak belum masa ada anak yakuza direbutin sama anak mafia Amerika, direbutin tukang kue teman masa kecilnya, ditambah ada saingannya juga, ada anak polisi gitu. Jadi kayak ngapain gitu loh. Belum lagi perang fandomnya Nisekoi itu, sumpah itu debat-debat ada fandom cewek itu udah kayak macam orang debat war scale sama kayak milih tim sepak bola lu kalau ngikutin tuh series pas ongoing gitu. Jadi kayak debatnya itu macam Messi versus Ronaldo tapi versi wibu. Jadi gue tuh udah lama ngikutin romcom itu, sumpah. Akar gue tuh ya perlu gue ikutin juga, bukan shonen action. Akar gue anime kayak gini, slice of life, kadang romcom gitu, dan romcom yang gue demen banget sampai sekarang. Dan gue udah apal kayak formula romcom itu konfliknya dibada-gibada gitu loh. Tapi ya tetap gue suka gitu, dan gue juga gue akuin ya gue picky sama romcom. Gue pilih-pilih yang mana kayaknya ini bagus gitu, kayaknya ini eksekusinya mantep lah gitu. Gak semua romcom juga gue tonton, kayak shonen action juga semua shonen action kagak gue ikutin semua kan, gue picky juga. Nah sekarang kan udah pada denger kan, udah pada nonton kan nyinyiran gue suka romcom dari kapan. Sekarang gue mau jabarin di poin utama video ini kenapa romcom dari dulu sampai sekarang. Kenapa romcom ya, karena emang gue suka aja, simple. Dan alasan kedua ini genre bagi gue cukup balance di saat gue pengen ada bumbu drama tipis-tipis tapi nggak terlalu berat, karena bisa diseimbangkan sama komedinya. Kayak contohnya pakai ide gue suka banget itu romcom yang gue rasa balance antara konflik serius dan komedinya. Isinya sekumpulan cewek yang kisah cintanya tertolak
dan si MC cowok, malah jadi tempat trauma dendam si cewek-cewek. Jadi konflik ceritanya serius lah, masalah patah hati kan. Tapi di ini series mempresentasikan elemen patah hati itu kadang bukan menjadi hal yang serius gitu, kadang malah komedi banget. Kayak kalau lu ngeliat tingkah karakternya buat coping patah hati, freak semua sumpah. Dan hal ini gitu yang gue cari pas romcom, ada konflik dan drama tapi nyeleneh banget presentasinya. Gue rasa jadi daya tariknya romcom. Kayak konflik dongo anime sama manga romcom itu gue udah apal gitu, tapi seru gitu ngikutin. Kayak konflik dongonya tuh macam orang minta minum terus kayak mikir wah indirect kiss gitu. Terus juga atau misalnya lo pasti lah ada kayak trop, misalnya ini seringnya di Arab gitu loh, kayak misalnya kalau misalnya kamu ciuman di bawah pohon ini pas misalnya di festival sekolah, nanti sama orang yang kamu suka kamu cium itu bakal jadian, bakal langgeng sampai mati. Itu legenda kayak gitu, itu gue udah apal, pasti ada itu. Dan itu serunya aja ngeliat tingkahnya ke situ, itu pada ngapain melakukan tindakan ngaconya gitu sampai jadi stalker lah apalah. Gue apal aja sih romcom tuh. Jadi kayak ya udahlah, emang anime sama manga romcom ini salah satu staple genre yang gue ikutin sumpah dari dulu tuh. Di saat gue pengen cerita dengan bumbu konflik yang nyelain dan gak terlalu berat, jawabannya romcom. Gue bukan orang yang ikutin romcom buat ngeyel self insert kayak wah gue pengen banget nih jadi dia, walaupun gue bikin bercanda kayak gitu ya. Ya gue tuh ngeliat romcom itu pengen ngeliat karakter ini banyak tingkah coba buat menyelesaikan masalah yang kadang sepele, tapi di series itu gimana gitu loh. Dan di lika-liku kehidupan romance karakternya itu gimana, itu serunya di situ. Mungkin ya gak bisa dibilang genre pelarian juga sih, tapi karena kalau misalnya gue lagi mood sama ini, bukan genre yang bisa disebut genre pelarian gue juga sih, tapi emang zona aman dan nyaman gue romcom itu sumpah. Di saat gue mau sama genre yang lain ya udah emang romcom. Dan ini yang selalu ada di rotasi tontonan gue karena elemen fun, elemen drama romcom yang dogo itu seru diikutin sumpah, bercandaan ya. Anyway, itu aja deh bahasan kenapa romcom gitu loh. Bye.